teman-teman semua, ketemu lagi di channel Mari Cerita. Thank you buat kalian yang sudah nonton video aku dan support channel aku. Buat kalian yang mau support channel aku, caranya dengan subscribe channel ini dan like dan komen. Oke guys, jadi cerita kali ini gue masih membahas tentang Jumat Kelabu. Jadi kisah ini tentang 3 remaja korban dari Jumat Kelabu yang tak kunjung pulang. Cerita ini gue ambil dari internet Koran Banjar.net. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ceritanya. Let's go. Jadi kisah kali ini tentang 3 orang remaja dari tragedi Jumat Kelabu di tanggal 23 Mei tahun 1997 silam, yang dimana korban tersebut tak kunjung pulang. Jadi kisah kali ini tentang 3 orang remaja yang bernama Fitri, Firman, dan Ramin. Jadi mereka bertiga ini adalah korban dari kerusuhan di tanggal 23 Mei 1997. Hingga saat ini nasib mereka tidak diketahui sejak menghilangnya di malam yang mencekam pada saat kerusuhan massal yang ada terjadi di Banjarmasin. Jadi sumber dari cerita ini dari salah satu orang tua dari 3 korban remaja tersebut, yaitu adalah ayahnya Fitri. Jadi ayahnya Fitri ini bernama Bapak Islandi. Lewat dari wawancara jurnal media ini di tanggal 24 Mei tahun 2021 yang berada di rumahnya di Jalan 9 Oktober di Gang Sidodadi, Kecamatan Pakauman, Banjarmasin Selatan. Dan Pak Islandi bilang bahwa sebelum kerusuhan tersebut, anak saya Fitri sudah saya bilangin jangan keluyuran karena ini adalah minggu tenang. Tapi tanpa sepengetahuan saya, malam sesudah waktu Isya, ia bersama 2 temannya menuju Mitra Plaza dan katanya mau ikut menjarah. Ya, mungkin ada yang mengajak dan mempengaruhinya. Maklum masih usia remaja pada saat itu, tutur dari Pak Islandi. Setelah ditunggu-tunggu jam 12 malam, ketiga anaknya ini tidak pulang-pulang dan akhirnya Pak Islandi ini nekat untuk mencari anaknya menuju Mitra Plaza tersebut, di mana tempat terjadinya kerusuhan tersebut. Padahal pada saat itu suasana sangat mencekam dan kobaran api di mana-mana dan ada larangan bahwa warga dilarang untuk keluar rumah pada saat itu. Dan pada saat Pak Islandi sampai di Mitra Plaza tersebut, Pak Islandi pun langsung menerobos pintu gerbang. Dan pada saat Pak Islandi sampai di lantai dasar Mitra Plaza, kata Pak Islandi bahwa pada saat itu tidak ada penerangan sedikit pun. Semua ruangan gelap gulita. Dan dirinya pada saat itu masuk menerobos menggunakan helm dan dia mengaku tiba-tiba dirinya digebukin oleh polisi. Sebab menurutnya bahwa di dalam gedung Mitra Plaza itu banyak aparat kepolisian. Dan kalau tidak salah kata Pak Islandi bahwa Pak Islandi digebukin sebanyak 7 kali di bagian belakang dengan senjata. Tapi pada saat itu Pak Islandi tidak peduli dan Pak Islandi tetap untuk menjarah karena Pak Islandi ingin mencari anaknya yang tak kunjung pulang. Dan pada saat dia mencari anak sulungnya tersebut, Pak Islandi mengungkapkan bahwa ada bunyi letusan seperti suara tembakan dari aparat kepolisian. Dan suara tersebut berada di dalam gedung Mitra Plaza tersebut. Dan Pak Islandi bilang bahwa ini bukan isu dari siapa-siapa. Ini saya langsung sebagai saksi hidup dalam peristiwa ini. Dan sayalah korban pemukulan dari aparat. Dan sayangnya tidak ada saksi pada saat itu, kenangnya. Tidak berhenti sampai di situ, pasca tragedi Jumat Kelabu dan situasi mulai longgar, semenjak saat itu dirinya selalu mencari informasi keberadaan anaknya beserta 2 temannya tersebut. Dan Pak Islandi bilang bahwa saya sudah cek kuburan massal di PAL 23 Landasan Ulin. Juga tidak ada. Di saat itulah saya merasa yakin kalau Fitri masih hidup, ujar Pak Islandi. Akhirnya Pak Islandi nekat untuk mencari informasi keberadaan anaknya di luar kota Banjarmasin. Dia pernah menelusuri di daerah Tanjung, Tabalong, bahkan sampai kota Palangkaraya. Namun usahanya hanyalah sia-sia. Anak sulungnya tetap tidak dapat ditemukannya. Istrinya
Sri Lestari, istri dari Pak Islandi, sejak kehilangan anaknya, kurang lebih dari 15 hari tidak bisa makan, syok, dan hampir setiap hari melamun. Setelah seiring berjalannya waktu, pada bulan Juni 1997, tepatnya di hari Jumat, Pak Islandi tertidur dan bermimpi bertemu anaknya dan mengatakan Fitri bersama dua orang temannya berada di Anjir, Kabupaten Batola bersama orang tua. Dan Pak Islandi bilang, sejak saat itu saya berkeyakinan kalau Fitri dan kedua orang temannya telah dijemput oleh Maha Kuasa. Lalu setelah berunding, semua keluarga pun memutuskan setiap tanggal 23 Mei diadakan haul Fitri, dan begitu juga dengan kedua orang temannya. Oke guys, jadi segitu aja cerita tentang 3 korban Jumat Kelabu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel aku, bantu support channel aku agar semakin berkembang. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita horor atau cerita-cerita lainnya, bisa langsung aja kirim di email maricerita25@gmail.com. Oke guys, kita lanjut untuk video selanjutnya. See you next to video.